Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bang Dil? Nah, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Selamat berjuang karena kita masih ada beberapa hari lagi kita akan memperjuangkan di bulan suci Ramadan ini, dan kita akan siap meninggalkan bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak ibadah kita. Salah satunya kita adalah zikir, membaca Quran, sholat witir, dan sholat sunnah lain. Nah, kali ini Bang Del mau berbagi cerita, ada kisah yang menarik. Mungkin teman-teman ini udah pernah dengar. Nah, kali ini Bang Del akan bercerita tentang kisah ini pada saat Nabi Muhammad. Kita pasti sudah tahu apa, dan kita pasti sudah sering makan ini. Maksudnya apa? Nah, judul kisahnya apa? Kisah pohon kurma menangis di hadapan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, di bawah terik matahari Madinah, dalam suasana Masjid Nabawi yang ramai dengan aktivitas umat Islam, berdiri sebuah pohon kurma yang menjulang tinggi. Pohon kurma ini pun bukan sembarangan pohon kurma, tetapi ia memiliki kisah yang sangat istimewa yang terjalin dengan Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah Islam. Jadi pohon kurmanya bukan pohon sembarangan kurma, tetapi dia ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi pada suatu hari Jumat, ketika Nabi Muhammad sedang menyampaikan khutbahnya di Masjid Nabawi, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari arah belakang masjid. Suara tangisan itu begitu menyedihkan, membuat jamaah yang hadir menoleh ke sumber suara. Ternyata suara tangisan itu berasal dari pohon kurma yang berdiri di dekat mimbar tempat Nabi Muhammad SAW biasa berkhutbah. Lalu melihat pohon kurma yang menangis, Nabi Muhammad segera mengakhiri khutbahnya dan menghampiri pohon kurma tadi. Dan Nabi Muhammad mengatakan, "Ada apa denganmu, wahai pohon kurma? Mengapa engkau menangis?" kata Nabi Muhammad kepada pohon kurma tadi. Lalu pohon kurma pun menjawab, seperti dikaruniai Allah SWT kemampuan untuk berbicaranya, dengan menjawab dengan suara lemah dan sedih, "Ya Rasulullah," kata pohon kurma, "aku menangis karena aku akan berpisah denganmu. Aku akan rindu mendengar suara merdu dan nasihat bijakmu yang selalu menenangkan hatiku dan jiwaku," kata pohon kurma ngomong kepada Nabi Muhammad. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya bahwa seorang wanita asal berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidakkah aku buatkan untukmu sesuatu untuk engkau duduki? Karena aku memiliki seorang anak laki-laki yang tukang kayu." Beliau bersabda, "Jika engkau mau," maka wanita tersebut membuatkan mimbar untuk Nabi Muhammad. Maka ketika hari Jumat itu, Nabi Muhammad duduk di mimbar yang telah dibuatkan. Lalu pohon kurma di depannya saat beliau berkhutbah berteriak hingga hampir pecah. Maka Rasulullah turun hingga mengambilnya lalu memeluknya. Maka pohon tersebut mulai meratap seperti rengean bayi yang sedang didiamkan hingga tenang. Beliau bersabda, pohon tersebut menangis karena zikir yang dulu biasa ia dengar. Jadi pohon kurma ini sedih, lemah, dia akan berpisah terhadap Rasulullah. Sebagaimana hadis yang menjelaskan di atas, yaitu pohon kurma tersebut menangis karena kehilangan nasihat dan zikir yang senantiasa Rasulullah lakukan. Selama ini si pohon kurma telah menjadi tempat Rasulullah bersandar saat memberikan khutbah Jumat. Nah, di pohon kurma itu ia mendengar langsung nasihat-nasihat bijak dari Nabi Muhammad yang penuh hikmat dan bijaksana. Pohon kurma juga telah merasakan langsung kasih sayang dan cinta Rasulullah. Pohon itu telah merasakan bagaimana Rasulullah bersandar di batangnya saat memberikan khutbah Jumat. Interaksi itu sangat berbekas di hatinya si pohon. Namun ketika Rasulullah tidak lagi menggunakan pohon itu sebagai tempat bersandar, maka ia merasa kehilangan, merasa kesepian, merasa sedih, kendati tidak punya hati layaknya manusia. Tetapi pohon kurma itu bisa merasa sedih karena telah ditinggalkan oleh sesosok yang ia sangat cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang kita ambil dari cerita di atas yaitu mengajarkan kita kepada sesama umat muslim tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Pohon kurma dengan buahnya yang lebat dan manis
merupakan salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat bermanfaat bagi setiap manusia. Kita harus selalu bersyukur atas anugerah ini dan berusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kenapa? Agar pohon kurma dan makhluk hidup lainnya dapat terus hidup dan berkembang. Nah, pesan itu membuat kita menyadarkan diri bahwasanya lingkungan hidup seperti pohon dan lain-lain itu sangat penting, karena itu akan berpengaruh terhadap diri kita. Oleh karena itu, marilah kita sesama umat muslim dan non-muslim juga bisa menjaga lingkungan hidup kita agar kita hidup sehat dan damai dengan lingkungan kita. Semoga kisah ini dapat menginspirasikan buat sahabat Bang Dil. Jika video ini bermanfaat, mohon bantu like, comment, and share. Oke, jazakumullah khair. Selamat menunaikan ibadah puasa. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.